Terima kasih Anda masih di Sindo Prime. Pemirsa, Ali Mohtar Ngabalin, tenaga staf ahli kantor staf presiden, menanggapi diberhentikannya Hasyim Asyari sebagai ketua KPU. Ali mengatakan keputusan DKPP tersebut akan ditindaklanjuti dengan keputusan presiden maksimal 7 hari setelah dibacakannya putusan. DKPP memberhentikan Hasyim Asyari sebagai ketua KPU karena terbukti bersalah dalam kasus asusila terhadap salah satu anggota PPLN. Merespon putusan ini, pihak istana yang diwakilkan oleh Ali Mohtar Ngabalin mengatakan bahwa istana akan menindaklanjuti keputusan DKPP dengan keputusan presiden maksimal 7 hari setelah dibacakannya putusan pemberhentian ketua KPU tersebut. Dipastikan juga pemberhentian Hasyim Asyari sebagai ketua KPU tidak akan mempengaruhi proses pilkada yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman media terkait dengan sikap pemerintah dalam putusan DKPP, maka saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah menghormati putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang diberikan oleh undang-undang mengenai pelanggaran kode etik dari penyelenggara pemilu. Mengenai sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asyari oleh DKPP, insya Allah secepatnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden setelah putusan ini Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah selaku Komisioner KPU tahun 2012-2017. Kemudian juga ada Bung Kahfi Adnan Hafiz dari Perludem dan juga Ahmad Doli Kurnia selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Saya akan ke Kang Ferry. Kang Ferry, seperti yang tadi sudah Anda sampaikan bahwasannya ini tidak ada implikasinya dengan proses pemilihan. Tapi bagaimana caranya KPU agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat begitu? Iya, memang tidak ada sama sekali implikasi dari proses pemilu kemarin. Ini sama sekali tidak ada. Ini kan lebih kepada etik pada pribadi-pribadi para penyelenggara itu sendiri, seperti itu. Namun konsekuensi karena memang ini terkait dengan soal kelembagaan yang ada, maka ini yang memang harus dicoba diupayakan lebih lanjut supaya tidak berdampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah soal misalnya terkait dengan bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Ini yang harus betul-betul dilokalisir. Oleh karena itu dalam konteks proses prosedural pemberhentian ini harus cepat segera ditangani. Istana harus segera menangani, nanti Pak Ahmad Doli di DPR juga segera, dan nanti proses di KPU-nya juga untuk PLT-an itu juga segera. Nah ini supaya terlokalisir. Nah yang lainnya adalah bagaimana menanggapi terkait dengan soal kepercayaan publik, apalagi kita akan menghadapi soal pilkada. Sehingga nantinya tidak ada lagi problem-problem ikutan lainnya. Dan saya pikir sekarang kan masyarakat sudah sangat mafhum dengan kondisi-kondisi, apalagi dengan media sosial yang muncul misalnya seperti itu. Sedikit gejala apapun itu pasti dimensoskan seperti itu. Nah oleh karena itu ini menjadi cermin dan cambuk buat teman-teman para penyelenggara dan pelajaran yang sangat berharga sekali. Karena ini adalah sejarah. Pertama, sejarah dalam proses penyelenggaraan pemilu ada anggota KPU yang diberhentikan. Ini menjadi sejarah yang saya pikir penting untuk dievaluasi secara lebih menyeluruh. Dan bisa jadi nanti Pak Doli di Komisi 2 juga akan menyampaikan, jangan sampai juga nanti akan ada problem ikutan lainnya seperti itu. Ini yang kita khawatirkan bersama, karena pilkada sudah di depan mata. 27 November kita harus sudah hadapi. Oleh karena itu segala kesiapan proses yang memang ada, baik itu mekanisme internal penyelenggara itu dijalankan secara prosedural, bisa betul-betul berjalan dengan efektif. Pribadi-pribadi penyelenggara juga betul-betul berintegritas, dia profesional dalam menjalankan aktivitasnya, dan tentunya masyarakat juga mengawal proses ini. Dan secara umumnya di tingkat pengawasan di DPR ya tentunya pasti terus melakukan proses pengawasan yang ada, karena proses demokrasi ini kan proses awal yang tadi saya katakan di awal tadi, proses yang memang betul-betul menjadi pijakan awal untuk sebuah negara atau sebuah kondisi bangsa melakukan berbagai aktivitas kegiatannya.
Nah, oleh karena itu ini yang memang menjadi sangat penting sekali. Jangan sampai karena kondisi seperti ini masyarakat menjadi antipati terhadap proses penyelenggaraan pilkada yang memang ke depan. Itu yang harus kita kawal bersama-sama. Ya, Kang Ferry, ini tentunya akan ada ketua KPU yang baru dan perlu cepat beradaptasi karena tinggal menghitung hitungan bulan untuk pilkada. Apa sebetulnya yang perlu menjadi fokus yang paling urgent atau paling penting untuk bisa dilakukan oleh ketua KPU yang baru? Ya, tahap pertama tentunya PLT segera. Jadi kalau bisa sih malam ini diputuskan. Itu juga kami berkaca pada waktu almarhum Husni meninggal, kami mem-PLT-kan, baik itu saudara Hadar Nafis Gumai, PLT. Nanti ketika misalnya sudah ada PAW-nya, baru kita munculkan ketua KPU definitif seperti itu. Jadi ini yang harus secara prosedur harus ditempuh. Nah, yang memang menjadi bagian penting untuk dikawal itu adalah tadi bagaimana proses penyelenggaraan itu harus diinformasikan secara lebih detail kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami bahwa ini tidak ada hubungannya apapun. Karena kan di medsos ramai nih sekarang nih, dikait-kaitkan. Ini harus betul-betul dilokalisir oleh teman-teman KPU. Yang kedua adalah penyelenggaraan pilkada. Ini harus betul-betul juga disampaikan kepada publik bahwa prosesnya tidak terganggu sama sekali. Nah, ini yang memang menjadi poin yang sangat krusial yang harus betul-betul diupayakan oleh komisioner sekarang, dan tidak hanya tingkat pusat tapi tingkat kabupaten kota dan provinsi, karena memang mereka yang memang punya hajat terkait dengan aktivitas yang dilakukan seperti itu. Baik, Bung Kahvi, bagaimana proses pemilihan ketua KPU yang Anda harapkan seperti apa? Ya, tentu kita melihat ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry juga gitu ya, bahwa memang yang paling penting adalah kita membutuhkan PLT, Ketua KPU yang baru gitu ya, sehingga kemudian pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan dengan baik. Tentu walaupun memang tidak langsung menyelenggarakan, tetapi KPU RI ya, di dalam konteks pilkada itu kan memang memberikan banyak arahan dan lain sebagainya, termasuk masih banyak sebetulnya tahapan-tahapan yang masih belum ada PKPU-nya gitu ya, untuk tahapan pilkada ini, apakah kemudian mau diganti atau masih menggunakan dengan PKPU untuk pilkada 2020 kemarin gitu ya, itu juga harus diselesaikan seperti itu. Nah, harapannya tentu PLT ketua ini ya memang dia akan secara langsung kemudian melakukan tugas-tugasnya atau melaksanakan tugas-tugas ketua seperti itu, yang mana tentu harapan kami baik tadi untuk PLT ketua ataupun nanti setelah PAW akan ada ketua definitif gitu ya, maka ketua KPU ini harus orang yang memang tidak cacat moral gitu ya. Artinya kita melihatlah bagaimana kemudian masyarakat tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Ferry gitu ya di media sosial gitu ya Pak, bahwa ada banyak sekali selentingan-selentingan, kemudian ada pembicaraan-pembicaraan, diskursus dari masyarakat gitu yang kemudian menilai KPU secara buruk seperti itu, padahal KPU sebagai penyelenggara pemilu tentu harus mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi seperti itu, karena memang ya pemilu ini merupakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan legitimasi. Ketika misalnya masyarakat sudah tidak mau lagi memberikan legitimasi atau KPU-nya sebagai penyelenggara pemilu itu tidak dipercaya oleh publik, maka ya apa artinya sarana legitimasi masyarakat seperti ini. Jadi saya kira apapun itu, baik itu PLT ketua ataupun nanti akan ada ketua definitif, itu adalah orang yang memang betul-betul bebas dari segala macam cacat moral. Saya kira itu, Mas. Baik, Pak Doli, kriteria seperti apa yang diharapkan untuk PLT Ketua KPU selanjutnya agar bisa mengembalikan kapasitas dan juga kapabilitas dari KPU itu sendiri? Pak Doli? Ya, sebenarnya kan mereka bertujuh. Halo ya? Halo? Ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya kan di antara mereka yang bertuju sekarang bersama Pak Hasim itu kan adalah orang-orang yang terbaik dari sekian orang yang kemarin ikut melamar ya, kemudian mengajukan diri untuk menjadi komisioner KPU RI. Jadi mereka ini yang kita anggap waktu terbaik. Jadi sebetulnya mereka tujuh-tujuhnya sudah paham sebetulnya apa yang mereka harus lakukan ya. Apalagi kan mereka sekarang ini juga sudah ikut dalam membantu tersegahnya pemilu tahun 2024 kemarin di 14 Februari itu. Jadi saya kira yang penting ya bagi yang 6 orang tersisa dan kemudian seluruh komisioner KPU baik provinsi dan kabupaten kota
termasuk juga mungkin penyelenggara pemilu dan Bawaslu ya. Ini pelajaran ya, menjadi pelajaran penting gitu bahwa ya saudara-saudara ini diberi amanah percayaan oleh bangsa negara, oleh rakyat Indonesia untuk memimpin institusi yang memang penting dan strategis gitu. Jadi harus dijaga, institusinya harus dijaga dan kemudian melalui menjaga diri kita masing-masing gitu loh. Nah, ini kan soal etik ya, soal teknis, soal pemiluan dan segala macam, mereka ini saya kira ya orang-orang yang memang kita yakini waktu itu yang terbaik semuanya. Ini kan persoalan, kalau soal putusan dari KPP ini kan soal etik, moral gitu ya, soal integritas. Ini yang juga saya kira penting. Jadi soal integritas, soal moral, soal etik itu tidak boleh diabaikan sekalipun kita sudah menduduki posisi yang penting gitu loh. Ya, nah ini yang harus disadari. Ini yang saya kira juga nanti harus dipahami oleh siapa yang akan terpilih menjadi ketua, apakah nanti menjadi pelaksana tugas atau pejabat atau nanti yang dipilih secara definitif gitu. Itu yang paling penting. Karena kalau bicara tentang soal persiapan pilkada ya, saya kira secara teknis ini semuanya ya mudah-mudahan tidak akan terganggu ya, tidak akan terganggu dengan putusan DKPP ini karena semuanya sudah ongoing ya, sudah running, tahapan sudah masuk ke tahapan sekian dan kemudian yang banyak terlibat nanti adalah teman-teman di provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat TPS gitu. Tapi walaupun demikian ya, kalau kita tidak RI-nya, KPU RI-nya gitu ya, tentu nanti koordinasinya akan terganggu kalau memang kita tidak selesaikan cepat gitu. Makanya saya dorong supaya malam ini segera ditunjuk siapa PLT ketua atau pejabat keduanya, dan kita berharap walaupun memang maksimal 7 hari yang diberi waktu pada Presiden, mudah-mudahan bisa Kepresnya secara cepat diterbitkan sehingga kita juga bisa melakukan proses yang cepat dalam memilih anggota atau menetapkan anggota pengganti Hasim, sehingga mudah-mudahan dengan cepat proses pergantian ini ya, dan kemudian terpilihnya ketua yang definitif itu juga mempercepat proses pemulihan image ya, pengembalian kredibilitas KPU di masyarakat, sehingga nanti tidak akan lagi ada terkesan apalagi sekarang kan pasti banyak ada yang goreng-goreng ya. Misalkan ada nggak ngaruhnya dengan sama sekali secara teknis kepemiluan tidak ada pengaruh, apalagi dengan apa yang sudah selesai kemarin di pemilu kita, ini nggak ada hubungannya. Ini persoalan personal, persoalan pribadi yang dan saudara Hasim sendiri sudah menanggung akibatnya ya. Dengan putusan DKPP ini kan sebetulnya sudah sudah tuntas sebetulnya masalahnya. Nah, tinggal jangan membuat masalah baru ya. Masalah baru itu adalah jangan kita lama-lama proses penggantian ini, sehingga memang KPU RI bisa segera berakselerasi kembali terhadap proses tahapan-tahapan pilkada yang akan datang. Oke, baik. Tentunya menjadi harapan kita bersama bahwasanya pilkada yang akan datang bisa berjalan dengan baik sembari dengan pemulihan dari KPU Republik Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga ada Kang Ferry Kurnia Rizkiansyah dan juga Bung Kahfi Adlan Hafiz. Terima kasih atas informasinya pada malam hari ini. Selamat malam dan juga selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak.